Oke, balik lagi ke gua Nia. Selamat datang di channel NHK Helmet Fans Club. Yes, sesuai judulnya, NHK Mark I akhirnya rilis juga di tanggal 1 Agustus 2023 kemarin. Gua ada di lokasinya cuy saat launching dan gue bener-bener amazed banget sama helm ini. Nah, kita nggak perlu berlama-lama, di depan gua udah ada NHK Mark I berjejer 3 nih. Nah, gue bakal jelasin tipe-tipe dari NHK Mark I itu sendiri dan apa sih perbedaannya setiap helm ini. Oke, langsung aja kita bahas tentang NHK Mark I. Oke, seperti yang kalian lihat di depan gua ada 3 helm NHK Mark I. Kalau sekilas mungkin kalian nggak bisa terlalu bedain ya, tapi kalau misalkan kalian lebih detail lagi, kalian bisa lihat beberapa fitur yang membedakan antara NHK Mark I Double Visor, Mark I Solid, dan Mark I Elite. Nah, kita bakal bahas perbedaannya. Yang pertama Mark I Double Visor, dimana yang pastinya ini udah double visor. Ini di kanan gue cuy, double visor ya. Nah, kalian bisa lihat ini bedanya, double visor. Dan untuk yang Solid dan Elite itu single visor, bisa kalian lihat. Yes. Nah, seperti itu cuy. Ini dari kita bahas secara eksteriornya dulu ya. Nah, untuk aksesorisnya Mark I Double Visor dan Solid itu sama. Samanya dalam arti adalah warnanya ya. Warna baik itu top fan, mount fan, ataupun wing spoiler itu warnanya sama. Dengan warna dasar dari helmnya. Bisa kalian lihat ini sama. Dan untuk yang Elite itu ada pembedanya, di mana top fan, mount fan, dan bagian exhaust belakang dan juga wing spoiler itu berbeda warnanya cuy. Nah, kalian suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Apalagi perbedaannya tentang 3 tipe ini. Nah, kita bisa lihat di bagian inner linernya, yaitu ada pembeda di mana untuk yang double visor terdapat wing ya. Dan ini berfungsi untuk meredam noise. Dan untuk yang single visor tidak ada single visor Solid ataupun yang Elite. Nah, ini nggak ada. Kayak gitu cuy. Jadi bisa kita nilai untuk double visor sendiri lebih kedap dibandingkan dengan yang single visor. Dan selanjutnya apalagi perbedaannya, yaitu di bagian mikrometiknya. Nah, ketiga tipe ini baik double visor, Solid ataupun Elite itu semuanya mikrometik buckle. Dan tapi khusus untuk yang double visor dia udah stainless, yang artinya lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih premium cuy. Dan untuk yang single visor dan Elite dia masih yang plastik. Tapi tenang, semuanya sama-sama aman. Dan lagi pula NHK Mark I ini diperuntukkan untuk daily use, commuting kalian dari kantor ke rumah, ke kampus, ataupun ngapel sama gebetan. Ini nggak diperuntukkan untuk race. Jadi bicara masalah efisiensi, mikrometik buckle ini lebih nyaman dan lebih efisien dibandingkan dengan double daring, dan pastinya ya lebih cepat lah ya untuk proses kalian memasang dan melepas helm. Nah, yang paling signifikan lagi adalah sebenarnya bukan antara 3 ini, tetapi dengan pendahulu-pendahulunya, di mana Mark I ini size batoknya lebih kecil dibandingkan pendahulunya seperti GP Prime ataupun GP Artec Street. Bisa kalian lihat ini batoknya kecil banget sih. Jadi memang cocok banget untuk daily use ya, karena batoknya kecil ditambah pakai mikrometik buckle yang efisien banget dan juga ringan. Kenapa bisa gue bilang ringan? Karena untuk yang single visor sendiri, 2 ini antara Elite dan Solid, dia masing-masing beratnya 1370 gram aja, ataupun cuma 1,3 kg. Dan sedangkan untuk yang double visor, karena ada penambahan beberapa fitur, jadi dia beratnya adalah 1400 gram. Nah, itu ringan banget. Jadi itu kalau helm di bawah 1,5 kg menurut gue itu udah ringan banget ya. Ditambah batoknya kecil yang notabene memang enak banget untuk dipakai harian. Oke, kita bakal lebih mendetail lagi bahas tentang NHK Mark I ini, dimana dari fitur-fiturnya apa aja sih yang disajikan oleh NHK Helmet kepada NHK Mark I ini.
Dan khususnya untuk kalian semua para pengguna NHK Mark I yang mungkin udah pada beli ya, udah pada punya nih NHK Mark I ini. Gimana kesan kalian tentang helm ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, pertama kita bakal bahas tentang ventilasi ataupun air vent, peranginan di NHK Mark I ini. Yes, bisa kalian lihat di sini sedikit beda daripada para pendahulunya, di mana dia central air vent. Ya, untuk Mark I ini central air vent di bagian top, tidak ada di bagian forehead dan hanya di bagian top, dan ini slidernya adalah depan belakang ya. Dan untuk bagian depannya sendiri semua tipenya sama ya. Mount ventnya ada dua level. Ada level pertama di mana untuk sirkulasi udara agar tidak mengembun pada main visor. Dan untuk level 2 untuk sirkulasi udara di dalam helm kalian. Seperti itu, dan untuk semua tipe sama ya. Dan lanjut kita ke bagian belakangnya, di mana terdapat dua sistem exhaust yang ada di bagian atas dan di bawah spoiler. Di bawah spoiler ini terdapat rongga yang berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas di dalam helm kalian nih. Jadi pastinya ini helm udahnya ringan dan adem banget nih, apalagi dipakai harian cuy. Nah, perbedaan yang signifikan dari helm ini adalah yang pastinya kalian langsung eye catching banget di bagian ventilasinya nih, antara Mark I Elite dan juga Mark I Solid. Yes, ini beda warna dan juga ini tuh seperti clear smoke gitu cuy. Jadi seperti tembus pandang. Kalau kalian lihat lebih detail, itu tuh dia masih tembus pandang cuy, di bagian wing spoiler ataupun di bagian ventilasi ya, cover ventilationnya. Jadi gitu cuy. Dan untuk yang solidnya sendiri, dia solid color, yang dimana mengikuti warna dasar dari helm ini. Bagian top vent, wing spoiler, exhaust, ataupun bagian mount ventnya. Jadi warna solidnya sesuai dengan warna bahan dasar helm ini. Oke, gue bakal bahas perihal main visor dari NHK Mark I ini yang mungkin beberapa kalian udah tahu, dan tapi gue bakal mention ini lebih detail lagi tentang main visor NHK Mark I, di mana teknologi terbaru dari NHK yang dikembangkan oleh NSRD ataupun NHK Sport Racing Development, khusus NHK Mark I ini cuy. Jadi lensanya ini spesial banget karena terbuat dari bahan yang bener-bener bikin lu nyaman berkendara setiap hari. Nama teknologinya adalah RHD atau Revolution High Definition Lens. Yes, dimana mengurangi bias spektrum cahaya saat kalian berkendara baik siang maupun malam hari. Jadi kalau misalkan lensa-lensa ataupun visor biasa itu tuh setiap menerima cahaya itu bakal bias, timbullah warna pelangi segala macam ya. Tapi kalau untuk RHD lens ini mengurangi bias cahaya hingga 60% dan dapat mengurangi silau matahari hingga 98%, yang artinya mengurangi hawa panas matahari ya, bukan jadi gelap banget total lu nggak nabrak nanti ya. Tapi enggak cuy. Ini bener-bener bakal adem banget kalau kalian pakai di siang hari. Jadi inilah kelebihan dari NHK Mark I, terkhusus bagian main visornya yaitu RHD lens yang enak banget dipakai. Jadi kalian bisa lihat ini seperti light smoke ya. Tapi kalau misalkan kalian berkendara pakai helm ini dan dari dalam itu terlihat clear banget, clear vision banget, serius. Karena gue udah coba helm ini berkali-kali dan memang ini juara banget bagian lensanya ataupun main visor ya. Dan untuk main visornya sendiri dia udah ada central lever, dimana nggak seperti NHK JPR Tech ya. Kalau JPR Tech kan di bagian kiri, kalau ini di central, di tengah. Ini ada fungsinya, dimana karena ini helm daily use, pastinya kalian kesempatan untuk menggunakan tangan kanan ataupun kiri untuk membuka main visor itu jauh lebih tinggi probabilitasnya. Jadi makanya ditaruh di bagian tengah untuk memudahkan kalian baik menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Jadinya lebih efisien. Yes, efisiensi banyak banget terdapat di NHK Mark I ini. Oke, untuk bagian spoiler sendiri, nah ini yang banyak dibahas oleh netizen, dimana spoilernya ini ganteng cuy. Udah long tail dan dia ada wing tambahan di bagian kanan dan kirinya. Dan untuk semua tipe spoilernya sama ya, tapi terkhusus untuk yang Elite warnanya seperti yang udah gue bahas sebelumnya berbeda cuy. Oke, untuk logo placement semua NHK Mark I ini sama, semua tipe sama, yaitu di bagian depan dan di bagian belakang. NHK menjawab permintaan kalian nih, dimana logonya kebanyakan over branding dan diminimalisasikan menjadi logo yang lebih simpel dan elegan. Nah, untuk NHK Mark I sendiri, apakah sudah eyeglasses fit? Pastinya sudah cuy.
Jadi untuk semua tipe ini, baik Elite, Solid, ataupun Double Visor, itu sudah eyeglasses fit, dimana kalian bisa pasang kacamata kalian, dan itu nyaman banget. Nah, kita langsung bahas bagian inner linernya, ataupun bagian interiornya daripada NHK Mark I ini cuy. Seperti yang gue bahas sebelumnya, untuk yang double visor dia ada wing ya, wing tambahan yang memberikan efek noise reduction kepada kalian lebih ekstra lagi dibandingkan yang solidnya cuy. Untuk inner liner Mark I sendiri sudah menggunakan ultra soft microfiber, yang dimana pastinya kalian pakai helm ini untuk harian cuy. Itu nyaman banget, lembut, dan shape memory dimana bakal mengikuti kontur kepala kalian nih, baik itu pada tipe Elite, Solid, ataupun double visor. Semua inner linernya bahannya sama, jadi nyaman banget. Nah, apakah setiap tipe ini terdapat slot intercom? Yes, semuanya ada slot intercom ya, baik itu Elite, Solid, ataupun double visor. Jadi kalian mau pakai jenis intercom apapun itu capable ya, atau bisa kalian pasang. Jadi terdapat di semua tipe cuy. Dan untuk defaultnya sendiri ataupun setiap kalian beli itu bakal ditutupi dari pihak NHK. Jadi gunanya kalau misalkan kalian nggak mau pakai intercom, kuping kalian masih tetap kedap, masih tetap nyaman karena ditutupnya menggunakan busa ataupun foam yang lembut cuy. Nah, kita bahas sedikit lebih detail tentang sistem penguncian microlock pada NHK Mark I ini, yang dimana udah gue bahas sebelumnya. Untuk microlock sendiri pada tipe Elite dan Solid itu menggunakan plastik, dan untuk yang double visor itu menggunakan stainless. Yes, jadi bedanya adalah di bagian kekuatannya, dimana untuk yang plastik sendiri kekuatannya itu bisa menahan beban hingga 250 kg. Dan untuk yang stainless sendiri bahkan bisa menahan hingga 375 kg, yang artinya lebih kuat ya. Tapi tetap aja tenang, kalem, karena dua-duanya ini aman cuy. Standarisasinya adalah ini, untuk microlocknya sendiri adalah ECE 22.05 untuk yang plastik, dan untuk yang stainless itu standarnya adalah ECE 2206, dan pastinya aman cuy. Dan NHK Mark I sendiri ini sudah memiliki sistem ERS atau Emergency Release System di bagian bawahnya, dan semua tipenya sama ya. Ini yang Elite terdapat ERS, Solid ada juga, dan double visor ada juga cuy. Dan untuk sizingnya, yes, ini NHK Mark I sendiri bisa kalian lihat tipe shellnya semuanya sama ya, satu size, satu shell size. Dan untuk IPS-nya sendiri itu berbeda cuy. Khusus yang double visor memiliki dua IPS size yang berbeda. Dari XS hingga M adalah IPS-nya M. Sedangkan untuk dari L hingga double XL, IPS size-nya adalah L. Dan untuk yang single visor itu hanya terdapat satu shell size dan satu IPS size. Jadi semua size-nya sama ya, dari M hingga XL itu IPS-nya sama cuy. Kayak gitu cuy. Jadi kalian cocok size yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Dan ini yang banyak ditanyain nih, harga dari NHK Mark I ini. Nah, gue bakal kasih tahu ke kalian karena ini udah beredar di mana-mana. Dan untuk harga NHK Mark I sendiri ada 3 tier harga nih. Nah, untuk yang solid ya, dan untuk yang NHK Mark I Elite harganya dibanderol dengan 700.000. Dan untuk yang solid harganya 750.000, dan untuk yang double visor harganya 850.000. Nah, under 1 juta. Pasti banyak yang gak expect tentang harga NHK Mark I ini. Wah, sebelum launching itu tuh gue banyak nanya kanan kiri teman-teman gue, dimana wah ini pasti harganya di atas 1 juta, dan boom, ini di bawah 1 juta dengan fitur sekomplit ini cuy. NSRD melakukan hal yang paling gila untuk NHK Mark I ini. Di tahun 2023 di awal Agustus, NHK Mark I menguasai perfilman. Oke, itu tadi review gue tentang NHK Mark I ini. Gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini biar gue makin semangat upload video setiap minggunya. NHK, helmnya sang juara. Bye.